Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fajar Bilal Jayadinata dengan NIM 2602335325. Saat ini sedang menjalani perkuliahan di Windows University, jurusan Teknik Industri, kelas DRDA. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan terkait tantangan dan peluang UMKM dalam penciptaan lapangan kerja yang layak di Indonesia sesuai dengan SDG 8. Atas dasar proyek yang telah kami lakukan dari kelompok kami dengan mata kuliah karakter building Pancasila. Proyek ini disusun oleh Saudara Alfian, Saudara Dimas, Saudara Dwinanda, saya sendiri, Fajar Bilal, dan Saudara Muhammad Dafa. Latar belakang dari proyek ini yaitu kami ingin melihat bagaimana peranan UMKM dalam perekonomian nasional. Di sini kita mendapatkan beberapa poin yaitu UMKM berkontribusi signifikan dengan menyumbang 60,51% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Kedua, sektor ini merupakan penyerapan tenaga kerja utama yang mengakomodasi 96,92% dari total angkatan kerja nasional. Kemudian, kontribusi UKM ini menempatkan UMKM sebagai elemen krusial, di mana dalam pencapaian tujuan dan pembangunan berkelanjutan atau SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Nah, tantangan apa saja sih atau tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM? Kita mencatat ada daya saing yang relatif rendah, serta kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital. Kedua, ada keterbatasan akses terhadap modal yang menghambat potensi ekspansi dan pengembangan usaha. Kemudian, minimnya pelatihan bagi tenaga kerja berimplikasi pada tingkat upah dan perlindungan kerja yang suboptimal. Terakhir, persaingan ketat dengan produk impor dan dampak negatif pandemi COVID-19 turut memperburuk ketahanan UMKM. Kemudian, peluang strategis apa saja sih bagi yang muncul untuk UMKM, yaitu ada transformasi digital di era saat ini dengan menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Kemudian ada dukungan kebijakan pemerintah seperti kredit usaha rakyat atau KUR, KUR dengan suku bunga rendah dan kampanye Bangga Buatan Indonesia. Dengan membuka jalan bagi pertumbuhan UMKM juga. Selanjutnya ada tren ekonomi hijau mendorong pengembangan model bisnis yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu dengan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tantangan dan peluang UMKM dalam menciptakan lapangan kerja yang layak, serta merumuskan rekomendasi strategis guna mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap pencapaian SDGs. Masalah apa saja sih? Yaitu ada tantangan utama yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam menciptakan lapangan kerja yang layak di Indonesia. Bagaimana peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Tiga, ada hambatan dan memanfaatkan peluang guna menciptakan lapangan kerja yang lebih layak dan berkelanjutan. Keempat, bagaimana peran kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM agar mampu berkontribusi dalam pencapaian SDGs 8 ini. Kemudian, strategi apa yang dapat diterapkan oleh UMKM untuk mengatasi masalah ini? Pada kesempatan kali ini saya sempat melakukan studi kasus dengan wawancarai Bapak Rian sebagai pelaku UMKM dengan profil narasumber itu Bapak Rian sendiri, umur 30 tahun dengan jenis usaha kopi. Kalau yang bergerak di sektor food and beverage yang berada di lokasi Jakarta Utara. Ruang lingkupnya di perkantoran. Awal mulai atau tahun pendirian ada
pada tahun 2019 dengan target pasar karyawan perkantoran dan pengunjung umum atau pengunjung area perkantoran. Tantangan yang dihadapi berdasarkan pengalaman Bapak Rian, itu menurut beliau, berdasarkan pengalaman beliau, tantangan operasional tidak dianggap sebagai hambatan yang cukup signifikan. Kunci keberhasilan terletak pada kemampuan dalam menyusun skala prioritas pekerja. Kemudian strategi peningkatan usaha yang diterapkan oleh Bapak Rian, apa saja sih? Itu ada adaptasi peningkatan pemasaran dengan disesuaikan dengan karakteristik lingkungan operasional. Kemudian ada pemanfaatan media promosi konvensional seperti penyebaran brosur dan flyer by WhatsApp. Kemudian ada intensifikasi promo melalui platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Karena harapan terhadap pemerintah, harapan Bang Rian itu sendiri apa sih? Dia mengemukakan harapan agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas dan ruang yang mendukung pengembangan UMKM. Contoh inisiatif yang diharapkan meliputi penyelenggaraan festival makanan, penyediaan kesempatan berjualan di acara Car Free Day, serta kegiatan open booth tanpa dikenakan biaya sewa sebesar. Dan solusi yang bisa ditawarkan, pertama, peningkatan adaptasi dan inovasi. UMKM perlu secara berkelanjutan beradaptasi dengan dinamika pasar dan mengimplementasikan teknologi digital. Kemudian pengembangan produk atau layanan yang inovatif serta strategi pemasaran kreatif, misalnya pemanfaatan media sosial dan layanan pesanan terdaring yang saat ini cukup esensial. Kedua, fasilitas akses modal dan pelatihan. Pemerintah dan institusi terkait diharapkan memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan dengan suku bunga yang kompetitif, seperti KUR. Kemudian penyediaan program pelatihan yang relevan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas tenaga kerja dan efisiensi manajemen usaha. Selain itu, penguatan kebijakan pemerintah yang pro UMKM dengan pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan usaha. Kemudian penyediaan sarana promosi dan pemasaran, misalnya festival, CFD, booth gratis akan sangat membantu. Penguatan kampanye Bangga Buatan Indonesia penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Kemudian pembangunan brand equality dan promosi konsisten. UMKM harus fokus pada pembangunan brand equality melalui kualitas produk yang konsisten. Strategi pemasaran berkelanjutan baik melalui word of mouth maupun platform digital atau Facebook Ads. Instagram, WhatsApp Business perlu dipertahankan. Peningkatan kolaborasi dan jaringan. Mendorong kolaborasi antar UMKM dengan komunitas serta pihak lain untuk memperkuat sistem bisnis lokal. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah UMKM dapat memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia dan merupakan pilar penting dalam pencapaian SDGs 8. Kedua, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti akses modal, daya saing, dan adaptasi digital, UMKM sangat memiliki potensi yang besar dalam berkembang. Selanjutnya, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan dukungan pemerintah merupakan faktor kunci keberhasilan UMKM. Dengan implementasi strategi yang tepat dan penguatan kolaborasi, UMKM dapat terus berkontribusi dalam penciptaan sejarah lapangan pekerja yang layak dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada saat ini, setelah saya melakukan wawancara, saya merefleksi diri dengan bagaimana saya beradaptasi dengan pentingnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Dengan poin kolaborasi, urgensi kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk keterlibatan dalam kegiatan komunitas dan ekonomi lokal. Kesadaran sosial, peningkatan kesadaran akan signifikan dukungan dan pemerataan kesempatan bagi UMKM. Bagaimana tercermin dari harapan Bapak Rian terkait penyediaan ruang usaha tanpa biaya. Demikian presentasi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.